Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya PK Nadi, Guru Matematika dari UPTD SMPN 3 Banyotes Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, CGP Angkatan 11, kelas 291 Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik segitiga restitusi sebagai demonstrasi kontekstual modul 1.1 budaya positif. Ada dua kasus yang akan kami demonstrasikan, yaitu satu, siswa sering buang sampah sembarangan di lingkungan sekolah, dan yang kedua, siswa sering tidak masuk sekolah. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama, siswa sering buang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Reda, silakan duduk di sini. Reda, kenapa saya panggil ke sini? Apakah kamu tahu? Oh, oke, Reda punya kesalahan. Kira-kira apa kesalahan yang sudah kamu berbuat? Oh, buang sampah di kelas. Oke. Reda, lihat, buang sampah di kelas itu mungkin banyak yang melakukan itu, ya. Semua orang mungkin pernah membuat kesalahan, ya. Jadi ini bisa juga terjadi pada gitu ya. Kalau sudah seperti itu, kamu sudah tahu kesalahannya. Ini buang sampah di kelas itu kira-kira salahnya di mana? Bisa menunjukkan. Oh, jadi membuang sampah di kelas itu menjadikan suasana kelas tidak nyaman, ya, kotor, dan untuk belajar itu merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau begini, buang sampah sembarangan itu kalau di sekolah itu kan ada penilaian, ya, perilaku tingkah laku. Apabila Reda melakukan itu terus menerus dan nanti bisa ketahuan guru-guru yang lain, maka penilaiannya juga akan kurang. Apalagi pada mata pelajaran budi pekerti, di pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti serta PKN. Apabila dua mata pelajaran ini mendapat nilai kurang, maka bisa-bisa Reda nanti tidak naik kelas. Apakah Reda mau tidak naik kelas? Tentu saja tidak mau. Itu usaha apa yang akan Reda lakukan untuk memperbaikinya? Nah, kita kan sama-sama sudah tahu, ya, bahwa membuang sampah atau menjaga kebersihan itu adalah bagian dari iman, ya. Amal satu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Itu sudah menjadi keyakinan kita. Maka dari itu Reda bersedia untuk memperbaikinya dan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bersedia, Reda? Oke, terima kasih, Reda. Silakan kembali ke kelas. Sedangkan kasus yang kedua, siswa sering bolos atau tidak masuk sekolah. Anjir. Oke. Tahu kenapa Bapak manggil ke sini? Tahu, karena sering bolos kelas. Oke, sering bolos sekolah. Anjir, ini ya,
semua orang pasti pernah membuat kesalahan ya. Tidak hanya kamu yang membuat kesalahan. Jadi semuanya bisa terjadi, ini bisa menimpa kepada teman-teman yang lain juga ya. Bisa kepada Pak Guru juga sama gitu ya. Kesalahan apa yang telah kamu buat? Saya kemalaman nonton Liga Inggris. Oh, pengalaman nonton Liga Inggris, terus kok tidak masuk sekolah? Kenapa? Tidak, saya mana? Oh, jadi karena nonton Liga Inggris, terus kamunya kesiangan gitu, terus mau masuk ke sekolah mau? Ya, Kamu tahu ini ya, kalau di sekolah kita ini, kalau sering tidak masuk sekolah, kan kamu akan ketinggalan pelajaran dan akhirnya nanti nilainya kurang. Kamu tahu apabila nilaimu nanti tidak mencapai tidak tuntasan minimal, ya, ya, kamu bisa tidak naik kelas. Mau tidak naik kelas? enggak. Nah, tentu saja tidak mau. Maunya naik kelas wajar terus sampai. Baik. Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki atau bisa kamu lakukan sana? Saya bakalan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Benar ya, jadi kita nanti perbaiki yang sudah biarlah ya. Jadi kedepannya kita disiplin lagi ya, rajin masuk kelas. Apabila misalkan kok pengen nonton sepak bola, disesuaikan ya, nanti bangunnya itu bisa menggunakan alarm meter dan kita sudah punya HP dan sebagainya, kita bisa pasang alarm ya. Terima kasih ya. Jadi Nabil sudah yakin nanti untuk memperbaiki dirinya ke depan supaya tidak bolos lagi ya. Kalaupun nanti mau nonton sepak bola pun bisa menggunakan alarm supaya tidak terlambat masuk sekolah atau bahkan bolos dari sekolah. Gitu ya. Ya, Terima kasih. Nah, silakan kembali ke kelas. Pada mulanya sebelum dipanggil oleh Pak BK, saya merasa takut dan deg-degan. Tapi setelah saya mengobrol dengan beliau, saya merasa tenang dan lega. Terima kasih. pada mulanya sebelum dipanggil oleh Pak BK, saya merasa takut dan deg-degan. Tapi setelah saya mengobrol dengan beliau, saya merasa tenang dan lega. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia.